Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mantra api. Setelah berbaring di lantai batu yang sedingin es dan dingin untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mengatur napas. Kebahagiaan sejati yang terpampang di wajahnya sulit untuk disembunyikan saat dia menguji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki postur latihan. Xiao Yan menghembuskan nafas dengan lembut dan perlahan menutup matanya, dia membiarkan pikirannya secara bertahap menyelidiki misteri tubuhnya. Tampilan dalam, teknik dukungan yang unik untuk tingkat Douzhe ke atas. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dalam seseorang akan dapat menjelajahi dan menembus misteri tubuh seseorang yang lebih dalam. Pikirannya berkelana ke area perutnya, di mana pusaran putih seukuran telapak tangan susu perlahan bergerak. Energi putih krem berputar-putar di sekitar vortex dalam kabut samar. Mengamati vortex kecil dengan pikirannya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia puas. Meskipun vortex kecil, energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang dia miliki ketika dia berusia 9 Duan Qi. Douzhe dan 9 Duan Qi memiliki sifat yang berbeda. Energi yang berasimilasi sebelum menjadi Douzhe sebenarnya disebut Douzi Qi, setelah menjadi Douzhe, energi yang berasimilasi sekarang dikenal sebagai Dou Qi sejati. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara nama mereka, perbedaan sebenarnya lebih seperti membandingkan surga dengan bumi, sama sekali tidak ada bandingannya. Xiao Yan secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan vortex. Di bawah kendalinya, seutas warna putih susu Dou Qi dengan cepat diekstraksi dari vortex dan dibiarkan berputar-putar. Terus mengendalikan vortex, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Dou Qi dengan pikirannya, penguasaan Xiao Yan perlahan meningkat. Hanya ketika dia puas, Xiao Yan akhirnya menghentikan pelatihan seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, mengungkapkan cahaya putih susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum memudar di dalam pupil hitamnya. Xiao Yan kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara keruh dan tidak murni, setelah itu kulitnya menjadi cerah. Memutar kepalanya dari sisi ke sisi untuk meregangkan lehernya, suara retakan bisa terdengar yang membuat Xiao Yan tersenyum. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yao Lao yang mengambang di luar gua, Xiao Yan tersenyum cerah dan berkata, "Oh sukses. HMPF, Anda beruntung telah berhasil memadatkan Qi Vortex pada percobaan pertama Anda." Yao Lao menjawab dengan nada acuh tak acuh saat dia menganggukkan kepalanya. "Lebih tepatnya aku bergantung pada kemampuanku sendiri?" Xiao Yan membalas saat dia melonggarkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu saat ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Oh guru, saya sudah mencapai tingkat Douzhe, bukankah sudah waktunya memberi saya teknik Qi?" Yao Lao memutar matanya. Tubuhnya melayang ke dalam gua dan dia perlahan duduk di depan Xiao Yan. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi serius, "Teknik Qi apa yang kamu inginkan?" "Ya. Hal yang lebih aneh dari teknik Heaven Tier Qi, yang bisa berevolusi." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiao Yan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. "Tuan, ada apa? Apakah Anda berbohong tentang teknik Qi itu?" Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi dengan gugup bertanya. "Teknik Qi yang saya ceritakan, memang bisa berkembang, saya tidak membodohi Anda." Yao Lao berbisik. Mendengar Yao Lao mengkonfirmasi pertanyaannya, rasa bahagia muncul di wajah Xiao Yan. Memutar tangannya, dia dengan hati-hati bertanya, "Oh kalau begitu, bisakah kamu membiarkan saya menggunakannya?" Teknik Qi yang aneh ini memang dapat berkembang tetapi risikonya sangat tinggi. Yao Lao berseru setelah terdiam lama. Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan perlahan menarik tangannya ke belakang dan bertanya, "Oh seberapa tinggi?" Yao Lao tersenyum pahit, "Dalam hidupku, aku belum pernah melihat orang yang melatih teknik Qi ini atau mendengar tentang seseorang yang menggunakan teknik Qi ini. Jadi, saya tidak tahu seberapa tinggi risikonya, bagaimanapun, dengan pengalaman saya dan setelah melihat kesulitan dari teknik ini, saya akan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20.
20%? Wajah Xiao Yan menegang, oh serendah itu? Yao Lao menghela nafas dan mengangguk, aku khawatir itu serendah itu. Sambil tersenyum pahit dan memijat dahinya, Xiao Yan masih enggan menyerah pada kesempatan untuk mempelajari teknik Qi yang berkembang. Godaan untuk teknik Qi yang bisa berkembang menjadi teknik Qi tingkat surga terlalu besar. Guru, bisakah Anda memberi saya gambaran umum tentang teknik Qi ini? Yao Lao menggosok kedua telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat, persyaratan teknik Qi untuk berevolusi ini terkait dengan api surgawi yang telah saya katakan sebelumnya. Mata Xiao Yan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan seksama. Oke, saya memperoleh teknik Dou Qi ini melalui kecelakaan. Teknik Qi ini awalnya tidak bernama. Namun, saya memberinya nama yang disebut Flame Mantra. Berbicara sampai di sini, Yao Lao mencoba menyembunyikan ekspresi campuran di wajahnya. Sepertinya proses untuk mendapatkan teknik Dou Qi ini tidak semudah yang dia katakan sebelumnya. Flame Mantra memang bisa berkembang, tapi salah satu prasyaratnya adalah membutuhkan flame sebagai bahan bakunya. Dengan setiap evolusi, ia perlu menelan satu jenis api surgawi. Suara Yao Lao menjadi agak kasar, kamu perlu tahu bahwa api surgawi adalah beberapa bentuk energi yang paling kejam di dunia ini. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan dapat menelannya. Di masa lalu ketika saya menemukan Bone Chilling Flame ini, saya hampir dibakar hidup-hidup olehnya. Bagian paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Salah satu api surgawi dapat menempatkan Dou Huang di jurang antara hidup dan mati. Saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis api surgawi di tubuh mereka. Menatap tampilan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiao Yan juga kaku ketakutan, menelan api surgawi untuk berevolusi? Sialan, Anda bahkan tidak bisa yakin apakah Anda akan dapat mengkonsumsi apinya atau apakah nyala api akan menghanguskan Anda. Pencipta metode Qi ini pasti seorang yang gila. Meskipun teknik ini berbahaya melebihi impian terliar Anda, saya tidak meragukan potensinya. Jika itu benar-benar dikuasai. Di benua Dou Qi, dengan pengecualian beberapa lajang, tidak ada orang lain yang akan menjadi tandinganmu. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan mengangguk, sedikit terpesona dengan potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan seorang Dou Sheng tidak akan berani menganggap enteng orang itu. Tentu saja itu hanya jika seseorang tidak terlebih dahulu termakan oleh api surgawi. Mengamati Xiao Yan, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, oh sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya? Xiao Yan sedikit menggigil dalam diam. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.